Korban ledakan amunisi di Garut, Kolonel Antonius Hermawan dimakamkan secara militer di Sleman. Jasad Kepala Gudang Pusat Amunisi 3 Pusat Peralatan TNI AD, Puspalat, Kolonel Antonius Hermawan akan dibawa ke kampung halamannya di Desa Kaliwungu, Desa Harjo Binangun, Provinsi Yogyakarta, pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Kolonel Antonius Hermawan adalah satu dari 13 korban meninggal dalam ledakan pada pemusnahan amunisi Afkir di Garut pada Senin, 13 Mei 2025. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Kadis Penat, Brigadir Jenderal TNI Wahyu Yudayana. Jenazah disemayamkan di rumah duka di Perumahan Seruni Hills Jalan Swadaya 3 RT April 06 Desa Jatiranggon, Jati Sampurna, Bekasi, katanya dalam siaran pers yang diterima Antara, Selasa, 13 Mei 2025. Jenazah dibawa menggunakan pesawat melalui Bandara Halim Perdana Kusuma, kata Wahyu. Wahyu melanjutkan, 3 jenazah personel TNI yang lain juga saat ini tengah disemayamkan di rumah duka dan direncanakan akan diterbangkan ke kampung halaman masing-masing. Adapun 3 personel TNI itu yakni Mayor CPL Anda Rohanda, Pratu Aprio Setiawan dan Kopda Eri Dwi Priambodo. Saat 3 jenazah disemayamkan di kantor Gudang Pusat Amunisi 3 Pusat TNI AD di Jalan Raya Stasiun Cakung, Pulau Gebang, Jakarta Timur, kata Wahyu. Wahyu menjelaskan jenazah Mayor CPL Anda Rohanda akan dibawa ke kampung halaman di kawasan Desa Cinunuk, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung, hari ini. Selain itu, TNI AD juga akan mengantar jenazah Kopda Eri Dwi Priambodo ke kampung halaman di Desa Banjarsari, Kebumen, Temanggung, Jawa Tengah menggunakan jalur darat, siang ini. Yang berikutnya jenazah Pratu Aprio Setiawan akan dibawa ke Desa Mopuya Utara 1, Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolang Mongondo Provinsi Sulawesi Utara dengan pesawat melalui Bandara Soekarno-Hatta nanti dini hari pada pukul 1 WIB, kata Wahyu. Terkait investigasi kasus ledakan, Wahyu memastikan tim investigasi dari TNI AD masih bekerja di lapangan. Dia memastikan investigasi akan dilakukan secara maksimal guna mengungkap penyebab utama terjadinya ledakan. Apapun yang terjadi akan kita serahkan kepada beliau yang di atas, artinya pada Tuhan. Itu kan beliaulah yang memberi dan beliaulah yang mengambil. Itu. Kalau saya berharap mudah-mudahan juga pemerintah memperhatikan anak dan istrinya. Masih kecil kalau dia bisa kan bagaimana gitu kan, rasanya kayak shock banget. Hanya seorang ibu saja ya. Sudah ditinggalkan suami, masih muda tuh istrinya, dia juga lagi 50 tahun, anaknya masih 7 tahun ya. Biasanya kan ada perhatian dari atasan kan. Bu, alasan pemakaman di Sleman ini kenapa ya, Bu? Ya, semua nenek moyangnya di sini. Bapak kan aslinya di sini. Jadi mau tidak mau kita masih hidup, jadi bawa pulang lah. Kalau di TMT atau di Semarang, di mertuanya. Korban ledakan amunisi di Garut, Kolonel Antonius Hermawan dimakamkan secara militer di Sleman. Jasad Kepala Gudang Pusat Amunisi 3 Pusat Peralatan TNI AD, Puspalat, Kolonel Antonius Hermawan akan dibawa ke kampung halamannya di Desa Kaliwungu, Desa Harjo Binangun, Provinsi Yogyakarta, pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Kolonel Antonius Hermawan adalah satu dari 13 korban meninggal dalam ledakan pada pemusnahan amunisi Afkir di Garut pada Senin, 13 Mei 2025. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Kadis Penat, Brigadir Jenderal TNI Wahyu Yudayana. Jenazah disemayamkan di rumah duka di Perumahan Seruni Hills Jalan Swadaya 3 RT April 06 Desa Jatiranggon, Jati Sampurna, Bekasi, katanya dalam siaran pers yang diterima Antara, Selasa, 13 Mei 2025. Jenazah dibawa menggunakan pesawat melalui Bandara Halim Perdana Kusuma, kata Wahyu. Wahyu melanjutkan, 3 jenazah personel TNI yang lain juga saat ini tengah disemayamkan di rumah duka dan direncanakan akan diterbangkan ke kampung halaman masing-masing. Adapun 3 personel TNI itu yakni Mayor CPL Anda Rohanda, Pratu Aprio Setiawan dan Kopda Eri Dwi Priambodo. Saat 3 jenazah disemayamkan di kantor Gudang Pusat Amunisi 3 Pusat TNI AD di Jalan Raya Stasiun Cakung,
Pulau Gebang, Jakarta Timur, kata Wahyu. Wahyu menjelaskan jenazah Mayor CPL Anda Rohanda akan dibawa ke kampung halaman di kawasan Desa Cinunuk, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung, hari ini. Selain itu, TNI AD juga akan mengantar jenazah Kopda Eri Dwi Priambodo ke kampung halaman di Desa Banjarsari, Kebumen, Temanggung, Jawa Tengah menggunakan jalur darat, siang ini. Yang berikutnya jenazah Prato Aprio Setiawan akan dibawa ke Desa Mopuya Utara 1, Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolang Mongondo, Provinsi Sulawesi Utara dengan pesawat melalui Bandara Soekarno-Hatta nanti dini hari pada pukul 1 WIB, kata Wahyu. Terkait investigasi kasus ledakan, Wahyu memastikan tim investigasi dari TNI AD masih bekerja di lapangan. Dia memastikan investigasi akan dilakukan secara maksimal guna mengungkap penyebab utama terjadinya ledakan. Apapun yang terjadi akan kita serahkan kepada beliau yang di atas, artinya pada Tuhan. Itu kan beliaulah yang memberi dan beliaulah yang mengambil. Itu. Kalau saya berharap mudah-mudahan juga pemerintah memperhatikan anak dan istrinya. Masih kecil kalau dia bisa kan bagaimana gitu kan, rasanya kayak shock banget. Hanya seorang ibu saja ya. Sudah ditinggalkan suami, masih muda tuan istrinya, dia juga lagi 50 tahun, anaknya masih 7 tahun. Ya biasanya kan ada perhatian dari atasan kan. Bu, alasan pemakaman di Sleman ini kenapa ya, Bu? Ya semua nenek moyangnya di sini. Bapak kan aslinya di sini. Jadi mau tidak mau kita masih hidup, jadi bawa pulang lah. Kalau di TMT atau di Semarang, di mertuanya. Korban ledakan amunisi di Garut, Kolonel Antonius Hermawan dimakamkan secara militer di Sleman. Jasad Kepala Gudang Pusat Amunisi 3 Pusat Peralatan TNI AD, Puspalat, Kolonel Antonius Hermawan akan dibawa ke kampung halamannya di Desa Kaliwungu, Desa Harjo Binangun, Provinsi Yogyakarta, pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Kolonel Antonius Hermawan adalah satu dari 13 korban meninggal dalam ledakan pada pemusnahan amunisi Afkir di Garut pada Senin, 13 Mei 2025. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Kadis Penat, Brigadir Jenderal TNI Wahyu Yudayana. Jenazah disemayamkan di rumah duka di Perumahan Seruni Hills, Jalan Swadaya 3 RT April 06 Desa Jatiranggon, Jati Sampurna, Bekasi, katanya dalam siaran pers yang diterima Antara, Selasa, 13 Mei 2025. Jenazah dibawa menggunakan pesawat melalui Bandara Halim Perdana Kusuma, kata Wahyu. Wahyu melanjutkan, 3 jenazah personel TNI yang lain juga saat ini tengah disemayamkan di rumah duka dan direncanakan akan diterbangkan ke kampung halaman masing-masing. Adapun 3 personel TNI itu yakni Mayor CPL Anda Rohanda, Prato Aprio Setiawan dan Kopda Eri Dwi Priambodo. Saat 3 jenazah disemayamkan di kantor Gudang Pusat Amunisi 3 Pusat TNI AD di Jalan Raya Stasiun Cakung, Pulau Gebang, Jakarta Timur, kata Wahyu. Wahyu menjelaskan jenazah Mayor CPL Anda Rohanda akan dibawa ke kampung halaman di kawasan Desa Cinunuk, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung, hari ini. Selain itu, TNI AD juga akan mengantar jenazah Kopda Eri Dwi Priambodo ke kampung halaman di Desa Banjarsari, Kebumen, Temanggung, Jawa Tengah menggunakan jalur darat, siang ini. Yang berikutnya jenazah Prato Aprio Setiawan akan dibawa ke Desa Mopuya Utara 1, Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolang Mongondo, Provinsi Sulawesi Utara dengan pesawat melalui Bandara Soekarno-Hatta nanti dini hari pada pukul 1 WIB, kata Wahyu. Terkait investigasi kasus ledakan, Wahyu memastikan tim investigasi dari TNI AD masih bekerja di lapangan. Dia memastikan investigasi akan dilakukan secara maksimal guna mengungkap penyebab utama terjadinya ledakan. Apapun yang terjadi akan kita serahkan kepada beliau yang di atas, artinya pada Tuhan. Itu kan beliaulah yang memberi dan beliaulah yang mengambil. Itu. Kalau saya berharap mudah-mudahan juga pemerintah memperhatikan anak dan istrinya.
Masih kecil kalau dia bisa kan bagaimana gitu kan, rasanya kayak shock banget. Hanya seorang ibu saja ya. Sudah ditinggalkan suami, masih muda tuh istrinya, dia juga lagi 50 tahun, anaknya masih 7 tahun. Ya biasanya kan ada perhatian dari atasan kan. Bu, alasan pemakaman di Sleman ini kenapa ya, Bu? Ya semua nenek moyangnya di sini. Bapak kan aslinya di sini. Jadi mau tidak mau kita masih hidup, jadi bawa pulang lah. Kalau di TMT atau di Semarang, di mertuanya. Korban ledakan amunisi di Garut, Kolonel Antonius Hermawan dimakamkan secara militer di Sleman. Jasad Kepala Gudang Pusat Amunisi 3 Pusat Peralatan TNI AD, Puspalat, Kolonel Antonius Hermawan akan dibawa ke kampung halamannya di Desa Kaliwungu, Desa Harjo Binangun, Provinsi Yogyakarta, pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Kolonel Antonius Hermawan adalah satu dari 13 korban meninggal dalam ledakan pada pemusnahan amunisi Afkir di Garut pada Senin, 13 Mei 2025. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Kadis Penat, Brigadir Jenderal TNI Wahyu Yudayana. Jenazah disemayamkan di rumah duka di Perumahan Seruni Hills Jalan Swadaya 3 RT April 06 Desa Jatiranggon, Jati Sampurna, Bekasi, katanya dalam siaran pers yang diterima Antara, Selasa, 13 Mei 2025. Jenazah dibawa menggunakan pesawat melalui Bandara Halim Perdana Kusuma, kata Wahyu. Wahyu melanjutkan, 3 jenazah personel TNI yang lain juga saat ini tengah disemayamkan di rumah duka dan direncanakan akan diterbangkan ke kampung halaman masing-masing. Adapun 3 personel TNI itu yakni Mayor CPL Anda Rohanda, Pratu Aprio Setiawan dan Kopda Eri Dwi Priambodo. Saat 3 jenazah disemayamkan di kantor Gudang Pusat Amunisi 3 Pusat TNI AD di Jalan Raya Stasiun Cakung, Pulau Gebang, Jakarta Timur, kata Wahyu. Wahyu menjelaskan jenazah Mayor CPL Anda Rohanda akan dibawa ke kampung halaman di kawasan Desa Cinunuk, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung, hari ini. Selain itu, TNI AD juga akan mengantar jenazah Kopda Eri Dwi Priambodo ke kampung halaman di Desa Banjarsari, Kebumen, Temanggung, Jawa Tengah menggunakan jalur darat, siang ini. Yang berikutnya jenazah Pratu Aprio Setiawan akan dibawa ke Desa Mopuya Utara 1, Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolang Mongondo Provinsi Sulawesi Utara dengan pesawat melalui Bandara Soekarno-Hatta nanti dini hari pada pukul 1 WIB, kata Wahyu. Terkait investigasi kasus ledakan, Wahyu memastikan tim investigasi dari TNI AD masih bekerja di lapangan. Dia memastikan investigasi akan dilakukan secara maksimal guna mengungkap penyebab utama terjadinya ledakan. Apapun yang terjadi akan kita serahkan kepada beliau yang di atas, artinya pada Tuhan. Itu kan beliaulah yang memberi dan beliaulah yang mengambil. Itu. Kalau saya berharap mudah-mudahan juga pemerintah memperhatikan anak dan istrinya. Masih kecil kalau dia bisa kan bagaimana gitu kan, rasanya kayak shock banget. Hanya seorang ibu saja ya. Sudah ditinggalkan suami, masih muda tuh istrinya, dia juga lagi 50 tahun, anaknya masih 7 tahun. Ya biasanya kan ada perhatian dari atasan kan. Bu, alasan pemakaman di Sleman ini kenapa ya, Bu? Ya semua nenek moyangnya di sini. Bapak kan aslinya di sini. Jadi mau tidak mau kita masih hidup, jadi bawa pulang lah. Kalau di TMT atau di Semarang, di mertuanya. Korban ledakan amunisi di Garut, Kolonel Antonius Hermawan dimakamkan secara militer di Sleman. Jasad Kepala Gudang Pusat Amunisi 3 Pusat Peralatan TNI AD, Puspalat, Kolonel Antonius Hermawan akan dibawa ke kampung halamannya di Desa Kaliwungu, Desa Harjo Binangun, Provinsi Yogyakarta, pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Kolonel Antonius Hermawan adalah satu dari 13 korban meninggal dalam ledakan pada pemusnahan amunisi Afkir di Garut pada Senin,
13 Mei 2025. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigadir Jenderal TNI Wahyu Yudayana. Jenazah disemayamkan di rumah duka di Perumahan Seruni Hills Jalan Swadaya 3 RT April 06 Desa Jatiranggon, Jati Sampurna, Bekasi, katanya dalam siaran pers yang diterima Antara, Selasa, 13 Mei 2025. Jenazah dibawa menggunakan pesawat melalui Bandara Halim Perdana Kusuma, kata Wahyu. Wahyu melanjutkan, 3 jenazah personel TNI yang lain juga saat ini tengah disemayamkan di rumah duka dan direncanakan akan diterbangkan ke kampung halaman masing-masing. Adapun 3 personel TNI itu yakni Mayor CPL Andaro Handa, Pratu Aprio Setiawan dan Kopda Eri Dwi Priambodo. Saat 3 jenazah disemayamkan di kantor gudang pusat amunisi 3 pusat TNI Ed di Jalan Raya Stasiun Cakung, Pulau Gebang, Jakarta Timur, kata Wahyu. Wahyu menjelaskan jenazah Mayor CPL Andaro Handa akan dibawa ke kampung halaman di kawasan Desa Cinunuk, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung, hari ini. Selain itu, TNI Ed juga akan mengantar jenazah Kopda Eri Dwi Priambodo ke kampung halaman di Desa Banjarsari, Kebumen, Temanggung, Jawa Tengah menggunakan jalur darat, siang ini. Yang berikutnya jenazah Pratu Aprio Setiawan akan dibawa ke Desa Mopuya Utara 1, Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolang Mongondo Provinsi Sulawesi Utara dengan pesawat melalui Bandara Soekarno-Hatta nanti dini hari pada pukul 1 WIB, kata Wahyu. Terkait investigasi kasus ledakan, Wahyu memastikan tim investigasi dari TNI Ed masih bekerja di lapangan. Dia memastikan investigasi akan dilakukan secara maksimal guna mengungkap penyebab utama terjadinya ledakan. Apapun yang terjadi akan kita serahkan kepada beliau yang di atas, artinya pada Tuhan. Itu kan beliaulah yang memberi dan beliaulah yang mengambil. Kalau saya berharap mudah-mudahan juga pemerintah memperhatikan anak dan istrinya. Masih kecil kalau bisa kan bagaimana gitu kan, rasanya kayak shock banget. Hanya seorang ibu saja sudah ditinggalkan suami, masih muda tuh istrinya. Dia juga lagi 50 tahun, anaknya masih 7 tahun. Ya biasanya kan ada perhatian dari atasan kan. Bu, alasan pemakaman di Sleman ini kenapa ya, Bu? Ya semua nenek moyangnya di sini. Bapak kan aslinya di sini. Jadi mau tidak mau kita masih hidup, jadi bawa pulang lah. Kalau di TMT atau di Semarang, di mertuanya. Korban ledakan amunisi di Garut, Kolonel Antonius Hermawan dimakamkan secara militer di Sleman. Jasad Kepala Gudang Pusat Amunisi 3 Pusat Peralatan TNI Ed, Puspalat, Kolonel Antonius Hermawan akan dibawa ke kampung halamannya di Desa Kaliwungu, Desa Harjo Binangun, Provinsi Yogyakarta, pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Kolonel Antonius Hermawan adalah satu dari 13 korban meninggal dalam ledakan pada pemusnahan amunisi Afkir di Garut pada Senin, 13 Mei 2025. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Ed, Kadis Penat, Brigadir Jenderal TNI Wahyu Yudayana. Jenazah disemayamkan di rumah duka di Perumahan Seruni Hills Jalan Swadaya 3 RT April 06 Desa Jatiranggon, Jati Sampurna, Bekasi, katanya dalam siaran pers yang diterima Antara, Selasa, 13 Mei 2025. Jenazah dibawa menggunakan pesawat melalui Bandara Halim Perdana Kusuma, kata Wahyu. Wahyu melanjutkan, 3 jenazah personel TNI yang lain juga saat ini tengah disemayamkan di rumah duka dan direncanakan akan diterbangkan ke kampung halaman masing-masing. Adapun 3 personel TNI itu yakni Mayor CPL Andaro Handa, Pratu Aprio Setiawan dan Kopda Eri Dwi Priambodo. Saat 3 jenazah disemayamkan di kantor gudang pusat amunisi 3 pusat TNI Ed di Jalan Raya Stasiun Cakung, Pulau Gebang, Jakarta Timur, kata Wahyu. Wahyu menjelaskan jenazah Mayor CPL Andaro Handa akan dibawa ke kampung halaman di kawasan Desa Cinunuk, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung, hari ini. Selain itu, TNI Ed juga akan mengantar jenazah Kopda Eri Dwi Priambodo ke kampung halaman di Desa Banjarsari, Kebumen, Temanggung, Jawa Tengah menggunakan jalur darat, siang ini. Yang berikutnya jenazah Pratu Aprio Setiawan akan dibawa ke Desa Mopuya Utara 1,
Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolang Mongondo, Provinsi Sulawesi Utara dengan pesawat melalui Bandara Soekarno-Hatta nanti dini hari pada pukul 1 WIB, kata Wahyu. Terkait investigasi kasus ledakan, Wahyu memastikan tim investigasi dari TNI AD masih bekerja di lapangan. Dia memastikan investigasi akan dilakukan secara maksimal guna mengungkap penyebab utama terjadinya ledakan. Apapun yang terjadi akan kita serahkan kepada beliau yang di atas, artinya pada Tuhan. Itu kan beliaulah yang memberi dan beliaulah yang mengambil. Itu. Kalau saya berharap mudah-mudahan juga pemerintah memperhatikan anak dan istrinya. Masih kecil kalau dia bisa kan bagaimana gitu kan, rasanya kayak shock banget. Hanya seorang ibu saja ya. Dia ditinggalkan suami masih muda kan, istrinya dia juga lagi 50 tahun, anaknya masih 7 tahun. Ya biasanya kan ada perhatian dari atasan kan. Bu, alasan pemakaman di Sleman ini kenapa ya, Bu? Ya semua nenek moyangnya di sini. Bapak kan aslinya di sini. Jadi mau tidak mau kita masih hidup, jadi Pak pulanglah. Kalau di TMT atau di Semarang, di mertuanya. Korban ledakan amunisi di Garut, Kolonel Antonius Hermawan dimakamkan secara militer di Sleman. Jasad Kepala Gudang Pusat Amunisi 3 Pusat Peralatan TNI AD, Puspalat, Kolonel Antonius Hermawan akan dibawa ke kampung halamannya di Desa Kaliwungu, Desa Harjo Binangun, Provinsi Yogyakarta, pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Kolonel Antonius Hermawan adalah satu dari 13 korban meninggal dalam ledakan pada pemusnahan amunisi Afkir di Garut pada Senin, 13 Mei 2025. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Kadis Penat, Brigadir Jenderal TNI Wahyu Yudayana. Jenazah disemayamkan di rumah duka di Perumahan Seruni Hills, Jalan Swadaya 3 RT April 06 Desa Jatiranggon, Jati Sampurna, Bekasi, katanya dalam siaran pers yang diterima Antara, Selasa, 13 Mei 2025. Jenazah dibawa menggunakan pesawat melalui Bandara Halim Perdana Kusuma, kata Wahyu. Wahyu melanjutkan, 3 jenazah personel TNI yang lain juga saat ini tengah disemayamkan di rumah duka dan direncanakan akan diterbangkan ke kampung halaman masing-masing. Adapun 3 personel TNI itu yakni Mayor CPL Andarohanda, Pratu Aprio Setiawan dan Kopda Eri Dwi Priambodo. Saat 3 jenazah disemayamkan di kantor Gudang Pusat Amunisi 3 Pusat TNI AD di Jalan Raya Stasiun Cakung, Pulau Gebang, Jakarta Timur, kata Wahyu. Wahyu menjelaskan jenazah Mayor CPL Andarohanda akan dibawa ke kampung halaman di kawasan Desa Cinunuk, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung, hari ini. Selain itu, TNI AD juga akan mengantar jenazah Kopda Eri Dwi Priambodo ke kampung halaman di Desa Banjarsari, Kebumen, Temanggung, Jawa Tengah menggunakan jalur darat, siang ini. Yang berikutnya jenazah Pratu Aprio Setiawan akan dibawa ke Desa Mopuya Utara 1, Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolang Mongondo, Provinsi Sulawesi Utara dengan pesawat melalui Bandara Soekarno-Hatta nanti dini hari pada pukul 1 WIB, kata Wahyu. Terkait investigasi kasus ledakan, Wahyu memastikan tim investigasi dari TNI AD masih bekerja di lapangan. Dia memastikan investigasi akan dilakukan secara maksimal guna mengungkap penyebab utama terjadinya ledakan. Apapun yang terjadi akan kita serahkan kepada beliau yang di atas, artinya pada Tuhan. Itu kan beliaulah yang memberi dan beliaulah yang mengambil. Itu. Kalau saya berharap mudah-mudahan juga pemerintah memperhatikan anak dan istrinya. Masih kecil kalau dia bisa kan bagaimana gitu kan, rasanya kayak shock banget. Hanya seorang ibu saja ya. Dia ditinggalkan suami masih muda kan, istrinya dia juga lagi 50 tahun, anaknya masih 7 tahun. Ya biasanya kan ada perhatian dari atasan kan. Bu, alasan pemakaman di Sleman ini kenapa ya, Bu?
Ya, semua nenek moyangnya di sini. Bapak kan aslinya di sini. Jadi mau tidak mau kita masih hidup, jadi Pak pulang lah. Kalau di TMT atau di Semarang, di mertuanya. Korban ledakan amunisi di Garut, Kolonel Antonius Hermawan dimakamkan secara militer di Sleman. Jasad Kepala Gudang Pusat Amunisi 3 Pusat Peralatan TNI AD, Puspalat, Kolonel Antonius Hermawan akan dibawa ke kampung halamannya di Desa Kaliwungu, Desa Harjo Binangun, Provinsi Yogyakarta, pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Kolonel Antonius Hermawan adalah satu dari 13 korban meninggal dalam ledakan pada pemusnahan amunisi Afkir di Garut pada Senin, 13 Mei 2025. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Kadis Penat, Brigadir Jenderal TNI Wahyu Yudayana. Jenazah disemayamkan di rumah duka di perumahan Seruni Hills Jalan Swadaya 3 RT April 06 Desa Jatiranggon, Jati Sampurna, Bekasi, katanya dalam siaran pers yang diterima Antara, Selasa, 13 Mei 2025. Jenazah dibawa menggunakan pesawat melalui Bandara Halim Perdana Kusuma, kata Wahyu. Wahyu melanjutkan, 3 jenazah personel TNI yang lain juga saat ini tengah disemayamkan di rumah duka dan direncanakan akan diterbangkan ke kampung halaman masing-masing. Adapun 3 personel TNI itu yakni Mayor CPL Anda Rohanda, Pratu Aprio Setiawan dan Kopda Eri Dwi Priambodo. Saat 3 jenazah disemayamkan di kantor Gudang Pusat Amunisi 3 Pusat TNI AD di Jalan Raya Stasiun Cakung, Pulau Gebang, Jakarta Timur, kata Wahyu. Wahyu menjelaskan jenazah Mayor CPL Anda Rohanda akan dibawa ke kampung halaman di kawasan Desa Cinunuk, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung, hari ini. Selain itu, TNI AD juga akan mengantar jenazah Kopda Eri Dwi Priambodo ke kampung halaman di Desa Banjarsari, Kebumen, Temanggung, Jawa Tengah menggunakan jalur darat, siang ini. Yang berikutnya jenazah Pratu Aprio Setiawan akan dibawa ke Desa Mopuya Utara 1, Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolang Mongondo Provinsi Sulawesi Utara dengan pesawat melalui Bandara Soekarno-Hatta nanti dini hari pada pukul 1 WIB, kata Wahyu. Terkait investigasi kasus ledakan, Wahyu memastikan tim investigasi dari TNI AD masih bekerja di lapangan. Dia memastikan investigasi akan dilakukan secara maksimal guna mengungkap penyebab utama terjadinya ledakan. Apapun yang terjadi akan kita serahkan kepada beliau yang di atas, artinya pada Tuhan. Itu kan beliaulah yang memberi dan beliaulah yang mengambil. Itu. Kalau saya berharap mudah-mudahan juga pemerintah memperhatikan anak dan istrinya. Masih kecil kalau bisa kan bagaimana gitu kan, rasanya kayak shock banget. Hanya seorang ibu saja ya. Sudah ditinggalkan suami, masih muda tuh istrinya. Dia juga lagi 50 tahun, anaknya masih 7 tahun. Ya biasanya kan ada perhatian dari atasan kan. Bu, alasan pemakaman di Sleman ini kenapa ya, Bu? Ya, semua nenek moyangnya di sini. Bapak kan aslinya di sini. Jadi mau tidak mau kita masih hidup, jadi Pak pulang lah. Kalau di TMT atau di Semarang, di mertuanya. Korban ledakan amunisi di Garut, Kolonel Antonius Hermawan dimakamkan secara militer di Sleman. Jasad Kepala Gudang Pusat Amunisi 3 Pusat Peralatan TNI AD, Puspalat, Kolonel Antonius Hermawan akan dibawa ke kampung halamannya di Desa Kaliwungu, Desa Harjo Binangun, Provinsi Yogyakarta, pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Kolonel Antonius Hermawan adalah satu dari 13 korban meninggal dalam ledakan pada pemusnahan amunisi Afkir di Garut pada Senin, 13 Mei 2025. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Kadis Penat, Brigadir Jenderal TNI Wahyu Yudayana. Jenazah disemayamkan di rumah duka di perumahan Seruni Hills Jalan Swadaya 3 RT April 06 Desa Jatiranggon, Jati Sampurna, Bekasi, katanya dalam siaran pers yang diterima Antara, Selasa, 13 Mei 2025. Jenazah dibawa menggunakan pesawat melalui Bandara Halim Perdana Kusuma, kata Wahyu. Wahyu melanjutkan,
3 jenazah personel TNI yang lain juga saat ini tengah disemayamkan di rumah duka dan direncanakan akan diterbangkan ke kampung halaman masing-masing. Adapun 3 personel TNI itu yakni Mayor CPL Anda Rohanda, Pratu Aprio Setiawan dan Kopda Eri Dwi Priambodo. Saat 3 jenazah disemayamkan di kantor gudang pusat amunisi 3 pusat TNI AD di Jalan Raya Stasiun Cakung, Pulau Gebang, Jakarta Timur, kata Wahyu. Wahyu menjelaskan jenazah Mayor CPL Anda Rohanda akan dibawa ke kampung halaman di kawasan Desa Cinunuk, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung, hari ini. Selain itu, TNI AD juga akan mengantar jenazah Kopda Eri Dwi Priambodo ke kampung halaman di Desa Banjarsari, Kebumen, Temanggung, Jawa Tengah menggunakan jalur darat, siang ini. Yang berikutnya jenazah Pratu Aprio Setiawan akan dibawa ke Desa Mopuya Utara 1, Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolang Mongondo, Provinsi Sulawesi Utara dengan pesawat melalui Bandara Soekarno-Hatta nanti dini hari pada pukul 1 WIB, kata Wahyu. Terkait investigasi kasus ledakan, Wahyu memastikan tim investigasi dari TNI AD masih bekerja di lapangan. Dia memastikan investigasi akan dilakukan secara maksimal guna mengungkap penyebab utama terjadinya ledakan. Apapun yang terjadi akan kita serahkan kepada beliau yang di atas, artinya pada Tuhan. Itu kan beliaulah yang memberi dan beliaulah yang mengambil. Itu. Kalau saya berharap mudah-mudahan juga pemerintah memperhatikan anak dan istrinya. Masih kecil kalau bisa kan bagaimana gitu kan, rasanya kayak shock banget. Hanya seorang itu saja sudah ditinggalkan suami, masih muda tuh istrinya, dia juga lagi 50 tahun, anaknya masih 7 tahun. Ya biasanya kan ada perhatian dari atasan kan. Bu, alasan pemakaman di Sleman ini kenapa ya, Bu? Ya semua nenek moyangnya di sini. Bapak kan aslinya di sini. Jadi mau tidak mau kita masih hidup, jadi bawa pulang lah. Kalau di TMT atau di Semarang, di mertuanya. Korban ledakan amunisi di Garut, Kolonel Antonius Hermawan dimakamkan secara militer di Sleman. Jasad Kepala Gudang Pusat Amunisi 3 Pusat Peralatan TNI AD, Puspalat, Kolonel Antonius Hermawan akan dibawa ke kampung halamannya di Desa Kaliwungu, Desa Harjo Binangun, Provinsi Yogyakarta, pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Kolonel Antonius Hermawan adalah satu dari 13 korban meninggal dalam ledakan pada pemusnahan amunisi Afkir di Garut pada Senin, 13 Mei 2025. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Kadis Penat, Brigadir Jenderal TNI Wahyu Yudayana. Jenazah disemayamkan di rumah duka di Perumahan Seruni Hills Jalan Swadaya 3 RT April 06 Desa Jatiranggon, Jati Sampurna, Bekasi, katanya dalam siaran pers yang diterima Antara, Selasa, 13 Mei 2025. Jenazah dibawa menggunakan pesawat melalui Bandara Halim Perdana Kusuma, kata Wahyu. Wahyu melanjutkan, 3 jenazah personel TNI yang lain juga saat ini tengah disemayamkan di rumah duka dan direncanakan akan diterbangkan ke kampung halaman masing-masing. Adapun 3 personel TNI itu yakni Mayor CPL Anda Rohanda, Pratu Aprio Setiawan dan Kopda Eri Dwi Priambodo. Saat 3 jenazah disemayamkan di kantor gudang pusat amunisi 3 pusat TNI AD di Jalan Raya Stasiun Cakung, Pulau Gebang, Jakarta Timur, kata Wahyu. Wahyu menjelaskan jenazah Mayor CPL Anda Rohanda akan dibawa ke kampung halaman di kawasan Desa Cinunuk, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung, hari ini. Selain itu, TNI AD juga akan mengantar jenazah Kopda Eri Dwi Priambodo ke kampung halaman di Desa Banjarsari, Kebumen, Temanggung, Jawa Tengah menggunakan jalur darat, siang ini. Yang berikutnya jenazah Pratu Aprio Setiawan akan dibawa ke Desa Mopuya Utara 1, Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolang Mongondo, Provinsi Sulawesi Utara dengan pesawat melalui Bandara Soekarno-Hatta nanti dini hari pada pukul 1 WIB, kata Wahyu. Terkait investigasi kasus ledakan, Wahyu memastikan tim investigasi dari TNI AD masih bekerja di lapangan. Dia memastikan investigasi akan dilakukan secara maksimal guna mengungkap penyebab utama terjadinya ledakan. Apapun yang terjadi akan kita serahkan kepada beliau yang di atas, artinya pada Tuhan.
itu kan beliaulah yang memberi dan beliaulah yang mengambil. Itu. Kalau saya berharap mudah-mudahan juga pemerintah memperhatikan anak dan istrinya. Masih kecil kalau dia bisa kan bagaimana gitu kan, rasanya kayak shock banget. Hanya seorang ibu saja dia ditinggalkan suami masih muda tuh istrinya, dia juga lagi 50 tahun, anaknya masih 7 tahun. Ya biasanya kan ada perhatian dari atasan kan. Bu, alasan pemakaman di Sleman ini kenapa ya, Bu? Ya semua nenek moyangnya di sini. Bapak kan aslinya di sini. Jadi mau tidak mau kita masih hidup, jadi Pak pulang lah. Kalau di TMT atau di Semarang, di mertuanya. Korban ledakan amunisi di Garut, Kolonel Antonius Hermawan dimakamkan secara militer di Sleman. Jasad Kepala Gudang Pusat Amunisi 3 Pusat Peralatan TNI AD, Puspalat, Kolonel Antonius Hermawan akan dibawa ke kampung halamannya di Desa Kaliwungu, Desa Harjo Binangun, Provinsi Yogyakarta, pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Kolonel Antonius Hermawan adalah satu dari 13 korban meninggal dalam ledakan pada pemusnahan amunisi Afkir di Garut pada Senin, 13 Mei 2025. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Kadis Penat, Brigadir Jenderal TNI Wahyu Yudayana. Jenazah disemayamkan di rumah duka di Perumahan Seruni Hills Jalan Swadaya 3 RT April 06 Desa Jatiranggon, Jati Sampurna, Bekasi, katanya dalam siaran pers yang diterima Antara, Selasa, 13 Mei 2025. Jenazah dibawa menggunakan pesawat melalui Bandara Halim Perdana Kusuma, kata Wahyu. Wahyu melanjutkan, 3 jenazah personel TNI yang lain juga saat ini tengah disemayamkan di rumah duka dan direncanakan akan diterbangkan ke kampung halaman masing-masing. Adapun 3 personel TNI itu yakni Mayor CPL Anda Rohanda, Pratu Aprio Setiawan dan Kopda Eri Dwi Priambodo. Saat 3 jenazah disemayamkan di kantor Gudang Pusat Amunisi 3 Pusat TNI AD di Jalan Raya Stasiun Cakung, Pulau Gebang, Jakarta Timur, kata Wahyu. Wahyu menjelaskan jenazah Mayor CPL Anda Rohanda akan dibawa ke kampung halaman di kawasan Desa Cinunuk, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung, hari ini. Selain itu, TNI AD juga akan mengantar jenazah Kopda Eri Dwi Priambodo ke kampung halaman di Desa Banjarsari, Kebumen, Temanggung, Jawa Tengah menggunakan jalur darat, siang ini. Yang berikutnya jenazah Pratu Aprio Setiawan akan dibawa ke Desa Mopuya Utara 1, Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolang Mongondo Provinsi Sulawesi Utara dengan pesawat melalui Bandara Soekarno-Hatta nanti dini hari pada pukul 1 WIB, kata Wahyu. Terkait investigasi kasus ledakan, Wahyu memastikan tim investigasi dari TNI AD masih bekerja di lapangan. Dia memastikan investigasi akan dilakukan secara maksimal guna mengungkap penyebab utama terjadinya ledakan. Apapun yang terjadi akan kita serahkan kepada beliau yang di atas, artinya pada Tuhan. Itu kan beliaulah yang memberi dan beliaulah yang mengambil. Itu. Kalau saya berharap mudah-mudahan juga pemerintah memperhatikan anak dan istrinya. Masih kecil kalau dia bisa kan bagaimana gitu kan, rasanya kayak shock banget. Hanya seorang ibu saja dia ditinggalkan suami masih muda tuh istrinya, dia juga lagi 50 tahun, anaknya masih 7 tahun. Ya biasanya kan ada perhatian dari atasan kan. Bu, alasan pemakaman di Sleman ini kenapa ya, Bu? Ya semua nenek moyangnya di sini. Bapak kan aslinya di sini. Jadi mau tidak mau kita masih hidup, jadi Pak pulang lah. Kalau di TMT atau di Semarang, di mertuanya. Korban ledakan amunisi di Garut, Kolonel Antonius Hermawan dimakamkan secara militer di Sleman. Jasad Kepala Gudang Pusat Amunisi 3 Pusat Peralatan